Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan melakukan ibadah umum seperti biasanya kita melakukannya di Zoom. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memulai ibadah. Ketika ibadah berlangsung, mohon dinyalakan kameranya biar kita tahu satu sama lainnya. Dan kemudian untuk mic-nya mohon dinonaktifkan ketika ada liturgus dan juga share multimedia dan juga Ibu Pendeta untuk mohon dimatikan. Terima kasih. Dan kita akan memulai. Saya share dulu ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Getsemani di Balikpapan. Hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita ada sebagaimana ada saat ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan,
kebaikan Tuhan, dan oleh karena anugerah Tuhan, selayaknya kita bersyukur dengan memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia Allah yang Maha Tinggi dan Kudus. Bersama-sama kita menaikkan pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saya, saudara, dan semua manusia di dunia ini telah berdosa, telah jatuh ke dalam lumpur dosa. Sepatutnya kita menerima hukuman. Namun karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, mengangkat kita dari lumpur dosa, bahkan dari jurang maut. Dan karena kebangkitannya, kita dimenangkan, kita dilayakkan, dan kita dibenarkan di dalam Dia. Mari kita bersyukur karena kasih-Nya, dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 23, bait 1 dan 2, di dalam kasih yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Di dalam kehidupan kami sering gagal melakukan kehendak-Mu. Kami egois, kami sering tidak melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami gagal mengasihi sesama kami, bahkan saudara-saudara kami kekasih, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, manusia yang berdosa ini. Ampunilah kami, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur jikalau oleh kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan melalui kebangkitannya Tuhan, kami boleh dimenangkan dan dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu. Bahkan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan,
Engkau lagi memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat membaca kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Dan bahkan melalui pertolongan Roh Kudus pula, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan almanak 2 Almanak Mas GKE dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 33. 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai 33 di bawah 2 perikop. Perikop pertama, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Dan perikop yang kedua, kesedihan Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membacakan. Silakan Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Dimulai dari ayat 31. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke ujung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Badai kehidupan saat ini sedang melanda dunia. Tidak terkecuali saya dan saudara sedang menghadapi badai kehidupan pandemi COVID-19 dengan varian-varian baru yang berimbas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Terkadang kita merasa cemas, gelisah, khawatir, bahkan hampir putus asa. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Pemazmur berkata, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Tuhanlah tempat pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan perlindungan yang teguh. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai sampai pada akhir zaman. Mari kita aminkan janji Tuhan dengan mengangkat pujian. Firman-Mu berkata, kau besertaku, dan judul dengan sayap-Mu.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pada saat ini firman Tuhan untuk kita renungkan bersama diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai yang ke-51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai yang ke-51. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini dalam ibadah online kami via Zoom pada saat ini, kami memohon penyertaan Tuhan, urapan Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu dan kami sekalian dalam persekutuan ini, di tempat kami masing-masing. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga setiap firman-Mu yang boleh kami baca dapat kami mengerti, pahami, dan kami lakukan. Dan tuntun kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai yang ke-51 dengan perikop roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang bapak ibunya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, roti adalah suatu makanan pokok bagi orang Israel. Ketika dikatakan makanan pokok, maka roti itu memiliki nilai yang sangat tinggi untuk sebuah kelangsungan hidup karena ia menyangkut sumber tenaga. Daripadanya lah darah dan daging yang ada dalam tubuh. Ialah kehidupan. Dan halnya dengan nasi, begitu untuk kita orang Indonesia, kita memerlukan makan nasi untuk kebutuhan hidup kita, untuk kelangsungan kehidupan kita, bahkan untuk sumber tenaga dalam hidup kita. Begitulah roti bagi orang Israel. Nah, dalam nas ini ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, apa maksudnya? Mari bersama-sama kita mempelajari nas ini. Dalam bagian nas yang kita baca pada saat ini, kembali Yesus menjelaskan kepada kita bahwa tentang siapa dirinya. Ayat yang ke-35 mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ayat 41a mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Ayat 51, Yesus mengatakan juga, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga, Yesus menyatakan kepada orang banyak pada saat itu bahwa ialah sumber kehidupan itu, layaknya seperti yang dikatakan tadi, roti
roti secara makanan jasmani dibutuhkan, diperlukan dalam hidup untuk kelangsungan hidup seseorang di atas bumi ini. Begitulah ketika Yesus mengatakan dirinya roti hidup. Roti hidup yang ia maksudkan adalah dirinya yang telah turun dari sorga ini ialah Allah itu sendiri, ialah yang telah menyelamatkan manusia dari kepepaan dosa. Dan begitu manusia sesungguhnya memerlukan Yesus ini dalam hidupnya untuk menyelamatkan dirinya, sehingga dilayakkan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dilayakkan di hadapan Tuhan, menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, maka ia akan memperoleh hidup. Artinya bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka ia akan menerima apa yang dikatakan tadi, kehidupan. Kehidupan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi Yesus mengatakan melampaui itu, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam sekali apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia mengatakan, akulah roti hidup. Artinya seperti yang dikatakan tadi bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa ialah sumber kehidupan yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap orang dalam hidupnya ketika menjalani kehidupan di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Berlanjut sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Yesus bahwa ketika seseorang percaya kepada dia dalam hidupnya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia itu dilayakkan dan diampuni dosanya, dan manusia itu diselamatkan dan menerima kehidupan. Kehidupan yang kekal. Ketika orang Yahudi mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Orang Yahudi pada saat itu menyatakan ketidaksetujuan mereka. Mereka tidak setuju ketika Yesus menyatakan akulah roti hidup. Kenapa mereka tidak setuju? Karena yang pertama mereka memahami siapa Yesus ini secara rasio. Bahwa Yesus mereka pahami seseorang yang berasal dari Nazaret, anak Yusuf, dan ia adalah dari keluarga tukang kayu. Ketika mereka mengenal keluarga Yesus, rupanya ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mempercayai bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah itu sendiri, dan tidak mudah bagi mereka untuk mengerti, menerima bahwa Yesus ini adalah roti yang turun dari sorga. Karena itu mereka bersungut-sungut. Dan juga bahwa mereka memahami bahwa roti yang turun dari sorga itu adalah roti yang telah dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun atau mana. Itulah yang mereka pahami sebagai roti sorga. Mereka tidak memahami bahwa roti secara lebih dalam lagi seperti yang dikatakan oleh Yesus, yang siapa pemberi roti siapa pemberi roti atau mana itu sendiri. Begitu. Mereka gagal memahami siapa Yesus. Yesus sudah menyatakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka secara langsung bahwa dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari nas ini kesimpulan bagi kita yang pertama adalah sejauh mana dalam kehidupan kita selama ini kita menempatkan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menempatkan dia sebagai sumber hidup dalam hidup kita, sumber kehidupan kekal, bukan hanya sumber ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini saja, sumber kehidupan di dunia, tetapi sumber kehidupan kekal. Seperti yang Yesus katakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Maka nas ini mengingatkan saya dan saudara untuk menempatkan Yesus di hati kita, di jiwa kita, di roh kita, di tempat yang utama dalam hidup. Bukan hanya di hati kita saja, tetapi di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Tempatkan dia di tempat yang paling utama. Itu namanya baru kita menempatkan Yesus di tempat yang teratas dalam hidup, dan kita menempatkan dia sebagai sumber kehidupan kekal.
Yang kedua adalah jadilah pribadi yang dewasa dalam menerima ajaran Tuhan. Jangan bersungut-sungut seperti orang Yahudi pada zaman ketika Yesus menyampaikan berita ini, bahkan ke nenek moyang mereka pada saat di padang gurun bersungut-sungut. Bersungut-sungut merupakan sebuah tanda ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menerima ajaran Tuhan, baik itu yang senantiasa menegur, menasehati, menguatkan, mengokohkan, dan juga membimbing kita, biarlah kita sekalian boleh menerima ajaran Tuhan itu dengan hati bersukacita dan bersyukur. Tidak dengan sungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita tidak jauh bedanya dengan nenek moyang orang Yahudi dan juga seperti orang Yahudi pada zaman Yesus. Yang ketiga adalah bahwa hidup kita manusia ini pada umumnya berfokus kepada hal yang kelihatan di dunia ini. Seperti terpenuhinya kebutuhan hidup, makan dan minum kita, atau adanya harta dan kekayaan dan keturunan dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang seringkali nyata menurut sebagian orang. Bahwa manusia itu senantiasa hanya berfokus kepada berkat-berkat yang kelihatan. Ketika kita berpemahaman demikian, pada akhirnya kita berfokus hanya mengumpulkan sebanyak mungkin berkat yang ada di bumi yang bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Sejauh itukah pemahaman kita tentang berkat? Kalau demikian, maka kita tidak jauh bedanya dengan nenek moyang orang Yahudi pada saat di padang gurun. Karena itu pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa biarlah hidup kita manusia ini senantiasa berfokus kepada Sang Pemberi berkatnya, bukan kepada berkat-berkat yang kita terima dalam hari-hari kita. Berkat yang kita terima dalam hari-hari kita biarlah itu mengajak kita bersyukur dalam hidup kita. Tetapi fokus kita jangan selalu mengejar berkat, dan berkat. Tetapi mulailah belajar untuk dalam hidup kita bahwa belajarlah untuk senantiasa mengarahkan hati kita kepada Sang Pemberi berkat itu sendiri dalam kehidupan kita. Niscaya dengan demikian saya yakin dan percaya walaupun pada saat ini di tengah kesulitan kehidupan dunia, di tengah pandemi COVID ini, kalau kita bisa memahami berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa kita telah dijanjikan kehidupan yang kekal kalau kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam keseharian kita, dalam keadaan apapun kita senantiasa dibimbing dan dituntunnya. Kita yakin dan percaya walaupun kita masih menjalani kehidupan kita di tengah gurun dunia pada saat ini, kita yakin dan percaya tuntunan Tuhan Allah itu nyata dalam hidup kita. Karena Ia yang senantiasa menuntun kita di tengah gurun dunia ini. Karena itu bersama-sama, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita menaikkan doa pujian dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuntun aku, Tuhan Allah. Selamat, Kau perisai hidupku.
selamanya, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Mari kita menaikkan syafaat kita yang kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuntun kami Tuhan Allah lewat gurun dunia. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa tuntunan-Mu kami tak mampu untuk melakukan apa-apa. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa memerlukan Engkau di dalam jalan kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah roti kehidupan bagi kami, yang membawa kepada kehidupan yang kekal bagi kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami sekalian untuk berpegang senantiasa kepadamu, dan senantiasa mengandalkan Engkau sebagai roti hidup yang membawa, yang memberi kehidupan kepada kami. Dan biarlah hati kami boleh menerima pengajaran-Mu, dan biarlah kami sekalian boleh berfokus kepada Engkau semata dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, di tengah kehidupan dunia ini, ketika dunia pada saat ini dilanda oleh wabah ya Tuhan, kami menyadari bahwa perjalanan hidup di tengah dunia seperti yang sekarang ini tidaklah mudah untuk kami jalani dan hadapi ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Engkau kami dimenangkan melewati semua ini. Kami dimampukan oleh Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, setiap langkah kami sekalian umat-Mu, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami, bahkan setiap kehidupan dan masa depan kami di tengah situasi pada saat ini dan ke depan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami pertaruhkan di dalam kuasa darah Yesus. Kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu kami aman. Karena itu ya Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu melindungi kami, dan biarlah ya Tuhan Engkau menutup bungkus kami dan meluputkan kami dari jerat maut. Bahkan juga ya Tuhan dari penyakit menular, kuasa kegelapan, bahaya dan celaka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, yang sakit karena wabah ini juga Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau membawa doa bagi jemaat Tuhan, teristimewa di Jemaat GKI Balikpapan ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami sakit dan lemah badan akibat dari COVID-19 ini ya Tuhan. Saudara kami, Bapak Diakon Herman Yuda yang pada saat ini isoman di rumah ya Tuhan. Mari Bapak, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam kuasa-Mu Bapak, dan dalam bilur-bilur-Mu ya boleh menjadi sembuh ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk Bapak Wiyardi dan juga Bapak Susanto yang berada di rumah sakit. Bapak Wiyardi berada di rumah sakit di Malang. Bapak Susanto berada di rumah sakit di Grogot. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan di hadapan-Mu pada saat ini, bahwa setiap sakit penyakit yang mereka alami akibat COVID-19 ini ya Tuhan, mari Bapak Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Dan biarlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu Bapak, setiap virus yang ada dalam tubuh fisik mereka, kami hancurkan dalam kuasa darah Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka, darah Yesus Begitupun juga ya Tuhan, Engkau memberkati upaya pengobatan yang dilakukan, supaya boleh mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh fisik mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk teristimewa anak kami Cio yang berada di rumah sakit di Tanjung Selor. Kami membawa di hadapan Tuhan juga. Pulihkan dia dari sakitnya pada saat ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan mengalir bersama-sama dengan dia. Dan kami juga menyerahkan juga ya Tuhan istri dari Bapak Wiyardi yang juga menjalani masa isoman pada saat ini. Bila pemulihan, kesembuhan yang datang daripada Tuhan beserta dengan dia. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan pada saat ini mereka yang masa-masa pemulihan pasca dari sakit, yaitu Bapak Julius pasca operasi, dan juga anak kami Darren yang juga pasca masuk rumah sakit. Karena kasih dan pertolongan Tuhan, mereka boleh
merasakan kekuatan, dan biarlah masa pemulihan mereka ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, dan Tuhan berkati mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu berdoa, menyerahkan ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, yang pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang lebih mengetahui bagaimana kondisi bangsa kami. Kami memohon berkat Allah, penyertaan Allah teristimewa ya Tuhan, memberkati para pemimpin kami. Biarlah ya Tuhan, hikmat dan meripat yang datang daripada Tuhan mengalir bersama-sama dengan pikiran mereka untuk memimpin mengarahkan bangsa ini. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bekerja di garda terdepan dalam mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, dan biarlah Engkau memampukan mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh senantiasa bersama-sama dengan pemerintah mengatasi wabah ini. Sertai dan lindungi mereka dan selamatkan mereka juga ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa hanya ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini kami juga bersama-sama menaikkan syukur kami dan menyerahkan juga acara pernikahan anak dari Bapak Gagarin Budi Satria yang dilaksanakan pada hari ini. Kami menyerahkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar dan hikmat. Dan biarlah ya Tuhan, keluarga yang baru dibangun ini boleh Tuhan berkati senantiasa di dalam berkat Tuhan. Saat ini ya Bapa, kembali kami menyerahkan jemaat Tuhan di Cimatikai Balikpapan ini. Biarlah kasih dan damai Tuhan menyertai jemaat Tuhan, memberkati dalam setiap karya dan usaha, dan melindungi dengan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur sebagai kata pengantar. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa kita. Bapa Sorgawi, sebelum kami masuk dalam persembahan syukur, kami ingin mendoakan hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dimanapun berada, secara khusus hamba-Mu, Pendeta Ibu Yulipina, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan Ibu Pendeta Yulipina beserta keluarganya Tuhan. Engkau senantiasa menolong dan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan yang baik. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Bersi. Tuhan kiranya juga menyertai, memberkati kehidupan rumah tangga, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin.
Mari kita berikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, sambil mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 bait 1 dan 2. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.